A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Coach Ridwan, ini ada guru saya juga, saya jadi deg-degan nih, Ustadz Arif, dan juga semua teman-teman ekspedisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, impian boleh tidak masuk akal, tapi caranya harus oke. Saya mulai dari quotes-nya Coach Ridwan Abadi ya, karena saya berdiri di sini tuh jadi mulai terharu nih Coach. Saya berdiri di sini tuh karena beliau di awal cerita saya menganggap Alif ini nggak masuk akal gitu ya, tapi alhamdulillah ternyata tahun ini kami Masya Allah pencapaiannya saya tidak bisa sharing gitu ya, hanya bisa sharing ke Coach Ridwan karena masih banyak yang harus kami perbaiki. Dan di sesi ini saya ingin sharing ke teman-teman proses Alif. Insya Allah tahun ini kami menuju ke 100 lebih outlet, mohon doanya. Ya mungkin perkenalan saya, kalau nanti ke Jogja teman-teman bisa mampir juga. Saya Wijaya Setiawati, bisa dipanggil Asih. Tadi sudah disebutkan, saya dari Alif Bakery and Cookies. Sekarang sudah berbadan hukum di bawah naungan PT Fatan Berkah Abadi. Di Jogja kami juga sedang membangun Alif Space, itu di dalamnya ada Pawon Mae, ada Alif Coffee and Gelato, dan juga ada pizzanya. Jadi teman-teman boleh mampir, silakan kalau ke Jogja. Nah tahun ini kami menuju ke 100 lebih outlet. Tahun 2024 kami landing di 80 outlet. Insya Allah tahun ini kami membuka 35 outlet. Mohon doanya teman-teman. Di slide ini yang mau saya highlight adalah tentang purpose bisnis ya. Jadi teman-teman kalau yang belum bergabung di OYC silahkan langsung cepat-cepat daftar nanti ya, mungkin di ujung acara GWU ini. Karena apa? Ini adalah salah satu fundamental yang disampaikan atau ditekankan oleh Coach Ridwan terkait purpose bisnis. Jadi teman-teman harus punya purpose bisnis ya. Saya memilih surat As-Saff 10-12 begitu. Jadi kuatkan di purpose bisnisnya, karena itu nanti yang akan menguji teman-teman di bisnisnya masing-masing. Latar belakang mungkin Alif Bakery, karena ini saya cuma punya waktu 30 menit, saya skip saja ya. Karena ada 30 lebih slide sebenarnya. Nah saya bermula dari ini ya teman-teman, bisa dilihat dari sisi kiri itu bangunannya sederhana banget. Bahkan sebelum itu saya juga mulai dari satu loyang di rumah. Jadi ketika pindah ke bangunan yang sederhana itu kurang lebih sudah sehari 500 loyang. Kemudian 2016 saya mencoba untuk membuka atau membuka outlet gitu ya. Jadi yang sebelah kiri itu hanya berdasarkan pesanan. Kemudian 2016 itu saya membuka outlet. Sebelumnya saya ketemu Coach Ridwan Abadi itu di sekitar tahun 2014. Saya ikut kelasnya beliau. Kebetulan waktu itu saya masih ASN, belum resign. Alhamdulillah sekarang sudah full di Alif Bakery. Jadi saya pulang kerja itu baru masuk kelasnya beliau, private gitu ya, karena kelasnya beliau itu mulai dari pagi kalau nggak salah ya Coach ya. Jadi saya pulang kerja baru bisa ikut kelasnya, itu 2014 teman-teman. 2016 saya bangun outlet pertama, kemudian lanjut di bawahnya itu dapat tanah sebelahnya gitu ya, bisa perluasan. Nah ini sekarang produksi kita yang sekarang sebelah kiri, paling kiri itu kalau dari saya ya, itu pabrik pertama. Pabrik pertama itu ada 4 line production, ada kantornya juga, dan juga ada outletnya Alif. Kalau ada yang sudah ke Jogja dan ke Alif Pusat itu di Jalan Raja Wali. Nah di Jalan Raja Wali itu berkumpul pabrik satu terdiri dari cake gitu ya, bakery, donat, dan juga ada jajan pasar pastry seperti itu. Nah yang pabrik kedua ini khusus untuk hantaran teman-teman yang tengah. Itu kita di situ ada 1 line production dan juga ada gudang inventory ya.
Kemudian yang samping kanan paling ujung itu kami baru membangunnya 2023 dan sekarang teman-teman sudah teriak-teriak karena space-nya produksi sudah tidak lagi memungkinkan. Nah ini kami sedang membangun lagi di sampingnya, mohon doanya juga untuk perluasan lain produksi juga. Di sini juga ada kantor dan gudang ya. Kebetulan yang di Ring Road sebenarnya awalnya kita khususkan untuk sifon karena sehari kita sudah insya Allah dan alhamdulillahnya bisa memproduksi puluhan ribu sehari ya, puluhan ribu loyang. Bukan slice ya tapi loyang. Kemudian nextnya, ya ini dari outlet pertama ya teman-teman. 2016 kami membuka 1 outlet, 2017 saya membuka 2, 2018 3, 2019 sampai 2024 itu ada kesalahan tim saya membuat harusnya 80 outlet. Nah teman-teman bisa bayangkan saya memulai menemukan sifon itu ya. Jadi Alif Bakery itu besar dari 1 loyang sifon teman-teman. Jadi makanya tadi saya bilang mimpinya itu boleh tidak masuk akal tapi caranya harus masuk akal, itu yang disampaikan Coach Ridwan Abadi. Nah dari 2012 ke 2016 bayangkan ada berapa, 4 tahun ya saya menahan diri untuk tidak membuka store gitu. Kemudian dari 2016 ke 2020 itu ada 4 tahun ya saya menahan untuk tidak scale up atau ekspansi. Saya perbaiki dulu, bahkan di 2020 yang waktu itu sudah masuk pandemi, alhamdulillah kami bisa membuka 15 outlet. Jadi kalau teman-teman memang sudah menyiapkan fundamentalnya, sistemnya, insya Allah scale up itu bukan sesuatu yang sulit. Dan saya didampingi Coach Ridwan secara secara personal ya, secara private itu dari tahun 2018 mungkin ya Coach ya, membangun tim teman-teman ya. Tadi Mas Joko sudah sampaikan betapa membangun tim itu bukan waktu yang sebentar. Jadi Coach Ridwan mendampingi Alif Bakery itu dari 2018 atau 2019, itu yang diperbaiki dulu apa? Timnya. Jadi memang apabila teman-teman ingin bisnisnya besar, yang harus diperbaiki memang timnya dulu. Kemudian ya ini salah satu gambar ya, gambar dari store-store-nya Alif gitu. Bisa dilihat kami sudah tersebar di DIY, kemudian di Jawa Tengah dan di Jabodetabek ada 9 outlet. Ini saat grand opening saya ingin melihatkan sedikit, mungkin bisa minta tolong kakak-kakak diklikkan, ini ada video. Ini ketika kami pembukaan baru saja minggu lalu di cabang Salatiga. Hari ini kami buka di Parakan Temanggung. Jadi alhamdulillah tim sudah bisa ditinggal ketika ada opening. Bulan ini kami pembukaan 3 outlet teman-teman. Bulan depan itu insya Allah 4 outlet. Ya mungkin sebentar aja ya. Aduh. Ya itu salah satu contoh ketika kami opening di cabang Salatiga. Jadi alhamdulillah Alif Bakery sudah mulai bisa diterima meskipun itu di kota-kota kecil ya, kecamatan seperti itu. Alhamdulillah malah omsetnya bagus gitu. Mudah-mudahan mohon doanya bisa sampai Surabaya juga nanti insya Allah tahun ini. Nah untuk section 2 saya akan bicara soal keuangan, accounting dan pajak ya, karena memang awalnya saya diminta mungkin lebih fokus ke keuangan gitu tentang scale up ini gitu. Jadi Coach Ridwan sudah sering menyampaikan
Dan juga ini juga teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu ya bahwa cash is king, profit is queen gitu ya. Nah ini apa sih maksudnya? Nah untuk saat ini teman-teman harus tahu kondisi perusahaannya itu ada di kuadran berapa gitu ya. Tentunya ini ada 4 kuadran yang umum gitu. Apakah di kuadran 1 ketika teman-teman sedang profit dan punya uang, ya kan, cash flow-nya positif. Atau di kuadran 2 di mana teman-teman itu cash flow-nya ada positif tapi rugi. Atau di kuadran 3. Kuadran 3 itu ketika teman-teman profit tapi nggak punya uang. Ini kayaknya banyak yang di kuadran 3 ya. Atau di kuadran 4 yaitu ketika teman-teman rugi dan memang nggak punya uang gitu ya. Kira-kira ada yang mau jawab di kuadran berapa? Mudah-mudahan di kuadran 1 semua ya. Amin. Saya cepet aja nih, tadi kebawa vibes-nya Mas Joko gitu kan, speednya kenceng banget ya, jadi saya ini nih ikutan speednya kenceng. Ya, ini saya terangkan sedikit aja ya. Ketika teman-teman tadi, balik lagi deh, ketika di profit dan positif cash flow, itu teman-teman ini pasti kondisi perusahaannya lagi bagus banget, ya enggak? Punya uang, di laporan keuangannya profit. Tapi sebentar, saya mau tanya, ini mungkin nggak bisa jawab, apakah bikin laporan keuangan? Berarti bisa tahu ya, teman-teman ada di kuadran berapa? Betul? Nah, berarti kalau di kuadran 1 teman-teman berarti perusahaannya lagi bagus banget, lagi untuk scale up itu sangat dimungkinkan. Nah, kalau yang positif cash flow dan loss itu kemungkinannya perusahaan apa teman-teman? Ada yang bisa jawab? Startup mungkin ya coach ya. Ya di situ kan uangnya ada gitu ya, tapi dia rugi. Mungkin dia lagi bakar-bakar uang gitu. Tapi dia dapat pendanaan dari pihak lain gitu. Jadi dia memang dia punya uang, tapi uangnya sebenarnya mungkin bukan uangnya dia, tapi uangnya investor gitu ya. Kemudian yang profit negatif cash flow, ada yang seperti itu teman-teman, dilihat di laporan keuangan, kok untung tapi uangnya nggak ada. Banyak temennya ya, banyak. Tapi mudah-mudahan segera insaf gitu ya. Jadi profit harus ada uangnya. Kemudian yang negatif cash flow sama loss, ini tanda-tanda perusahaan yang sakit dan harus segera diperbaiki. Saya next aja. Nah ini mungkin apa sih kalau kita di dalam kondisi kuadran itu, apa yang harus kita lakukan gitu kan? Kalau teman-teman sedang berada di kuadran 1, itu profit dan positif cash flow, teman-teman bisa melakukan apa? Run long term program ya. Berarti apa? Pasti teman-teman kan punya bisnis plan. 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Nah itu bisa dilakukan. Karena apa? Teman-teman lagi punya uang, ya kan? Terus bisnisnya lagi bagus, profit gitu kan? Kemudian bisa memperluas market share. Memperluas market share ini apa? Kan butuh biaya ya. Mungkin ngiklan, mungkin awarenessnya dibesarkan lagi begitu. Ekspansi sudah pasti ya, karena punya uang kan. Kemudian tapi jangan lupa harus mengontrol cost when improving ya. Ketika kita bertumbuh itu biaya-biaya harus tetap kita kontrol. Nah kalau teman-teman di posisi yang kedua, punya uang tapi di laporan rugi gitu, itu mungkin teman-teman harus mereview sales activity-nya ya. Kenapa kok punya uang tapi rugi gitu? Aktivitas salesnya harus direview lagi. Kemudian cost structure-nya juga apa ada yang kebesaran, biaya marketingnya atau OPEX-nya atau apa gitu, itu harus direview. Kemudian HPP teman-teman juga harus review. Kebetulan saya kemarin juga baru mereview HPP ya. Kita menganggap untung gitu. Ternyata pas direview lagi, loh kita jual rugi toh gitu. Jadi jangan sampai teman-teman itu lupa mereview HPP. Paling tidak 3 bulan sekali kalau kami di bakery di mana bahan baku itu sering naik gitu ya. Jadi harus direview terus. Jangan sampai di PPIC misal di bagian inventory itu ada kenaikan tapi tidak diinfokan ke bagian
R&D-nya atau PPIC-nya gitu, sehingga kita menganggap masih untung, oh ternyata rugi gitu. Kemudian ada review market return, di sini apa namanya kalau ada penjualan tapi balik gitu. Nah itu seberapa normanya teman-teman punya atau tidak. Kemudian sales diskon, teman-teman juga harus ketat banget di sini gitu. Kami memberikan diskon itu kalau di GO aja. Selain GO itu kami jarang sekali memberikan diskon. Dan saat milad, ya saat milad itu biasanya all outlet itu kita kasih diskon. Tapi selain itu kami tidak memberikan. Kemudian bisa direview juga marketing cost-nya seperti apa. Karena biasanya orang marketing dan orang keuangan itu berantem gitu ya. Orang marketing maunya kan iklan gitu ya. Sementara orang keuangannya, nah kamu iklan terus mana kontribusinya atau salesnya seperti apa gitu. Kemudian OPEX itu juga harus direview teman-teman. Nah ini sebenarnya biaya-biaya yang harus teman-teman jagain. Ya harus teman-teman jagain. Kadang kita seringnya lengah gitu. Saya ambil napas dulu ya. Kemudian yang kuadran 3. Kuadran 3 itu di mana teman-teman untung tapi nggak punya uang, ya kan? Apa yang harus dilakukan? Salesnya ya dinaikin gitu kan, supaya untung tapi juga dapat uang. Atau mungkin harga jualnya begitu di review lagi, keuntungannya marginnya seperti apa sih? Kok untung tapi kok uangnya nggak ada. Kemudian mereview piutang dan hutang ya, ini penting banget teman-teman, karena nanti setelah ini nextnya ada slide saya yang terkait piutang dan utang juga. Kemudian inventory, nah inventory ini penting banget, teman-teman mungkin sering banget lupa gitu ya mengawal inventory gitu. Kalau kami di bahan baku di bakery itu harus ada salah satu bahan yang impor ya teman-teman, itu harganya mahal, liquid gitu ya. Nah itu benar-benar harus kita jaga dan juga nggak bisa kelamaan, nggak bisa kalau kita nggak aware karena itu impor repot gitu ya kalau terlambat. Tapi kalau kita banyak stok juga harganya mahal, nanti kalau rusak gitu. Atau kasus inventory yang lain, dikiranya mungkin kalau yang di fashion gitu ya udah laku, ternyata masih numpuk di gudang, atau mungkin bahan-bahan yang lain. Kemudian capex planning itu juga penting ya teman-teman. Saya pernah di kasus ini, Coach Ridwan juga tahu ceritanya, bagaimana saya nanya manajer keuangan saya, Dok punya uang nggak? Punya Bu. Yaudah beli aset, saya bilang gitu kan. Dengan gagahnya saya beli aset, ternyata setahun kemudian ketika itu saya beli aset cash keras ya teman-teman ya. Ketika mau THR-an seperti tadi Mas Joko bilang, Pian Dok THR-an gak punya duit Bu, Masya Allah gitu, langsung keringet dingin saya. Nah ini benerin capex planning ini, benerin capexnya itu kami harus ya alhamdulillah ada solusinya gitu, semua tetap ada solusinya ya, tapi teman-teman harus hati-hati dengan capex ini. Jangan sampai kayaknya punya uang beli aset gitu, ternyata itu uang supplier, itu uang gajinya karyawan gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Kemudian review cash flow planning. Teman-teman juga harus punya rencana cash flow-nya ini mau diapakan gitu ya. Jangan-jangan profit tapi nggak punya uang itu karena apa? Karena teman-teman nggak punya planning terhadap cash flow. Kemudian ya yang ini adalah menemukan solusi atau pendanaan begitu ya, mungkin bisa dari keluarga atau dari mana, monggo. Nah kalau yang kuadran keempat ini memang perusahaan yang sakit gitu, jadi harus apa? Mungkin bisnis modelnya salah ya kan gitu. Nah nanti kalau teman-teman masuk OYC akan diterangkan itu oleh Coach Ridwan, bisnis model yang ya yang menguntungkan udah pasti kan gitu kan. Kita mau berbisnis untuk dakwah, untuk apa namanya, untuk kita mencari bekal ya. Jadi memang harus profit dong ya gitu. Jadi bisnis model ini nanti direview lagi, apakah sudah benar, apakah sudah sesuai, apakah sudah fit dengan market kita.
Kemudian aktivitas sales juga tadi sudah saya jelaskan, cost structure juga, cash flow planningnya juga di review lagi, capex planningnya juga. Nah ini run short term program, misalkan teman-teman punya piutang gitu ya, harusnya dibayarnya 3 bulan. Teman-teman bisa bilang kalau pas lagi nggak punya uang, yaudah bayar aja sebulan nanti saya kasih diskon gitu. Profitnya teman-teman kan berkurang, tapi teman-teman dapat darah segar. Gitu ya, mudah-mudahan bisa ditangkap ya, meskipun saya ngebut ini, tinggal 9 menit lagi soalnya. Ya, nah gimana sih memanage cash flow gitu ya? Nah ibarat keran itu, cash flow itu kan bisa dari tiga keran ya, nanti mungkin bisa ditambahkan konstituen kalau saya salah. Ada dari operating activities, ada dari investment, ada dari financing gitu ya. Alhamdulillah selama ini Alice Bakery membuka outlet itu dari operating. Jadi dari apa? Dari EBITDA-nya, dari profit EBITDA-nya itu saya gulung terus, sehingga itu kita pakai untuk membuka outlet baru. Yang ini nggak usah lama-lama ya. Kemudian, nah. Ini salah satu masukan sebenarnya, salah satu diketawain Kang Aldi ini, saya sampai ini kering tenggorokannya. Jadi ini ya teman-teman, ini salah satu masukan yang baru saja kami terima. Ini saya share ke teman-teman, mudah-mudahan yang memberikan masukan ini juga tidak keberatan dan jadi amal jariah gitu ya. Ini terkait apa sih yang harus kita lakukan terhadap perusahaannya teman-teman. Efisiensi sudah pasti ya, karena kalau efisiensi itu kan under control kita, tapi kalau kayak perekonomian di luar sana itu kan di luar kontrol. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah efisiensi. Mungkin sedikit saya sampaikan, itu sebenarnya ekspektasi dari owner, founder atau stakeholdernya itu apa sih gitu kan. Pasti adanya pertumbuhan ya, pertumbuhan terserah mau berapa digit gitu. Nah itu bisa menggunakan capital budgeting teknik. Jadi teman-teman memang harus gimana caranya profitnya atau growth-nya itu bertumbuh dengan membuat budget ya. Di situ nanti kan kita bisa di engineering gitu ya bahasanya. Bahasa Indonesianya apa ya? Kemudian bisnis modelnya juga bisa kita utak-utik gitu ya. Kalau di Alif itu factory as a service, jadi pabrik itu melayani outlet. Nah di situ kalau outletnya naik, permintaannya juga pasti kan naik ke pabrik gitu ya. Jadi maksudnya gini, kalau permintaan dari outlet naik, pasti kan ke produksi naik, tapi jangan sampai kenaikan produksi itu cost-nya itu juga ikut naik linear gitu loh. Bisa jadi misalkan produksinya mintanya 100, tapi kenaikan cost-nya itu ya di 20, 30 gitu aja. Paham ya mudah-mudahan ya. Kemudian bisa, ini nanti dibaca sendiri aja kali ya Coach, ini kelamaan. Tinggal 6 menit lagi teman-teman. Oke. Nah, ini yang tadi saya sampaikan terkait piutang dan utang ya. Jadi working capital cycle itu teman-teman juga harus paham, harus tahu ilmunya. Teman-teman sebagai owner, sebagai CEO gitu harus belajar keuangan ya. Meskipun nggak harus detail gitu sampai ke jurnal, tapi teman-teman harus bisa menganalisa bisnisnya sendiri. Kalau nggak bisa menganalisa bisnisnya, gimana mau growth gitu ya, gimana mau sukses, betul nggak? Nah, ini salah satu yang saya sampaikan tentang working capital cycle. Di Alif itu bisa dibilang working capitalnya malah plus. Kenapa saya bisa bilang begitu? Rumusnya begini teman-teman, piutang ditambah inventory dikurangin sama hutang. Contohnya apa gitu? Kalau ini kan account receivable
Itu kalau Alif sendiri tuh nggak punya, ya. Mungkin ada sih sebulan ya, nggak nyampe sebulan sih. Jadi misal orang pesen, ini misalkan orang pesen untuk 15 hari ke depan, dia DP, Alif dapat modal nggak? Dapat modal, ya kan? Nah itu terus ditambah inventorinya bisa seminggu 7 hari, gitu. Berarti 15 tambah 7 berapa? 22. Dikurangi account payable-nya, utangnya harus bayar ke prinsipal itu 30 hari. Artinya saya itu dapat modal dari pembeli gitu ya, terus inventorinya itu bisa diputar lagi, uangnya bisa diputar lagi, padahal saya bayar utangnya kan baru sebulan lagi ke mana? Ke prinsipal. Gitu, mudah-mudahan paham ya. Nah kalau bahayanya kalau utang plus inventory itu lebih gede daripada utangnya. Misal piutang ditambah inventorinya itu 60 hari, tapi teman-teman harus membayar ke prinsipal atau supplier itu cuma 30 hari. Gitu. Berarti kan ada uang yang sebenarnya ada uang yang tidak tertagih gitu ya, piutang yang belum tertagih, teman-teman harus ngemodalin sendiri gitu. Mudah-mudahan nanti kalau coach Rutanya jelasin lebih menyerah saya. Oke. Oh ini kok back ya. Ya tinggal 3 menit lagi, ini saya mengenalkan tim saya aja teman-teman. Ini timnya Alif, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 manajer di Alif, begitu. Kemudian, maksud saya, ini alhamdulillah sekarang kami dibantu ratusan karyawan. Ini outbound rutin, gitu ya. Susah. Nah untuk transformasi bisnis di digital ya, di digital pasti teman-teman bingung dong, itu memproduksi segitu banyaknya kue terus ratusan karyawan itu gimana? Ya alhamdulillah karena sudah ada sistem ya teman-teman. Jadi kalau sistemnya dibuat, teman-teman develop, insya Allah pekerjaannya akan lebih mudah. Analisa bisnisnya juga akan lebih mudah. Wah susah ya. Nah ini ada real time dashboard ya. Jadi apa namanya, saya di HP saya itu saya bisa lihat dashboardnya. Sekarang penjualannya berapa, omsetnya berapa, itu saya bisa lihat langsung. Seperti itu teman-teman. Jadi saya analisa kalau ada keputusan-keputusan yang harus dibuat juga saya bisa langsung karena analisanya saya bisa lihat juga. Nah ini untuk research development. Jadi biasanya itu permintaan dari saya dulu, contoh misal kayak lapis legit ya, sekarang lapis legitnya Alif Bakery alhamdulillah juga lagi booming, sudah dikirim ke luar negeri juga, ke Taiwan, Tiongkok, Malaysia, alhamdulillah sudah sampai sana. Itu biasanya tuh permintaan dari saya dulu, lapis legit, kemudian nanti bekerja sama dengan PPSC, R&D itu ini gimana resepnya. Kalau sudah jadi, udah oke tesnya, kemudian kita coba secara massal diproduksi di pabrik gitu ya. Kemudian kalau sementara itu juga inline dengan desain packing gitu, untuk packagingnya untuk si produk. Setelah itu kalau sudah oke, packingnya oke, produksinya juga oke, itu kita buat massal ya, buat massal ke outlet. Karena outlet kita alhamdulillah sudah puluhan, jadi memproduksi apa namanya banyak produk itu juga pasti kan tantangannya ada. Kemudian kalau sudah oke juga baru kita launching. Jadi biasanya kita soft launching dulu ke outlet gitu. Kalau diterima produknya baru kita launching. Jadi kalau soft launchingnya nggak berhasil ya udah nggak kita launching produknya. Tapi alhamdulillah selama ini diserap oleh market sih. Kemudian masuk ke dashboard, jadi balik lagi ke ini ya, ke awal. Nah ini produk-produk kita, boleh ya mengenalkan produk-produknya Alif. Ada sifon, susah.
Nah ini lapis legit yang kita sampaikan barusan. Ya ada donat, inilah apa namanya umumnya bakery. Tinggal 27 detik lagi. Nah teman-teman ini mungkin penting juga ya. Udah sering saya sampaikan dan juga guru-guru kita semua sampaikan terkait produk fit market ya. Produk market fit atau produk fit market gitu. Kenapa? Karena Ali Bakery itu menemukan produk market fitnya. Sebelumnya saya menemukan sifon, belum ketemu produk market fit ya belum bisa berkembang. Jadi kalau teman-teman sudah menemukan, udah habis ya mas? Mau lanjut atau enggak ini? Ya mungkin 5 menit lagi ya mas ya. Nah, produk market fit itu penting. Langsung lanjut aja ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga harus tahu terkait Boston Matrix ya, mana yang star, produknya yang star, yang question mark, mana yang dog, mana yang sedang diperas gitu, profitnya gitu. Jadi harus diklasifikasikan. Kayaknya memang sudah harus off ini. Suaranya udah mulai habis. Ya mohon maaf ini karena saya juga sedang batuk sebenarnya. Jadi agak terganggu. Nah ini scale up di produksi sama distribusi ya teman-teman. Kita memang sudah memakai alat, sudah memakai mesin, jadi untuk produksi itu bisa puluhan ribu loyang per hari. Begitu pula juga dengan distribusi, kita dibantu oleh 25 armada, jadi untuk saat ini pengiriman ke Jabodetabek, ke mana? Ke Jawa Tengah itu masih kita lakukan sendiri, belum melalui vendor. Ya ini tagline kita juga salah satunya. Nah, analisis market dan perubahan konsumen. Intinya apa? Teman-teman harus relevan sama dunia sekarang ya. Artinya apa? Ketika kemarin itu sebenarnya waktu lapis legit belum viral ya, belum diproduksi Cik Mehong itu ya. Yang sekarang viral. Itu sebenarnya kita sudah mulai menggagas tentang lapis legit gitu. Bahkan saya membeli mesin di pameran dan sempat dibully coach Ridwan. Nggak dibully ya coach, maksudnya Mbak ini beli mesin kemudian ROI-nya atau balik modalnya kapan gitu. Bismillah coach, saya kok feelingnya bagus terkait lapis legit ini gitu. Alhamdulillah dibantu terus, dikawal terus oleh coach Ridwan terkait penggunaan mesin itu, dan alhamdulillah sekarang juga sudah bagus untuk seharinya coach. Ya. Nah untuk online itu ada 190.000 customer database. Teman-teman database juga penting ya. Tapi kalau database nggak digunakan juga bisa jadi sampah gitu kan. Di Alif sendiri database itu juga belum maksimal kita pergunakan gitu. Masih banyak hal yang sebenarnya bisa dimaksimalkan lah. Ini titik-titiknya ya. Titik-titiknya customernya Alif itu alhamdulillah sudah tersebar sampai ke Manado juga gitu. Itu online ya teman-teman ini. Nah ini membangun brand dan loyalitas pelanggan. Tahun lalu kami juga mengumrohkan customer Alif dan juga karyawan. Alhamdulillah itu bagian dari servis kami kepada customer dan juga memuliakan karyawan tadi ya. Nah ini sudah di kesimpulan, jadi memang harus punya visi yang kuat, inovasi dan juga adaptasi terhadap perubahan pasar. Alhamdulillah sampai juga. Nah untuk ini saya namakan branding langit, sebenarnya bisa apa saja gitu ya. Alhamdulillah kami punya yayasan gitu, di dalamnya itu ada masjid, ada pesantren, kami belajar dari Coach Ridwan dan juga dari guru-guru yang lain bahwasanya bisnis ini untuk ibadah gitu ya. Jadi teman-teman di sini punya banyak wasilah sebenarnya di SBC untuk menuju ke sana gitu. Ini bimbingan Coach Ridwan juga, kami bisa melangkah sejauh ini, dan ini kemarin
kami ada badan usaha milik pesantren ya. Mohon maaf saya mejeng di situ. Yaitu adalah salah satu badan usaha milik pesantren yang kita punya. Baru saja kami panen melon teman-teman, alhamdulillah panennya bagus. Karena ya ikhtiar buminya itu tiap sore santri kan hafalannya di situ ya. di greenhouse-nya itu. Dan kemarin kalau tidak salah dapat 4 tonan gitu, 4 tonan panennya dan terserap oleh pasar. Itu kembali lagi kepada pesantren. Jadi kami juga punya lazis, ada ambulan, ada ya alhamdulillah, mohon doanya. Ya ini dokumentasi yayasan, alhamdulillah selesai ini. Ya sekali lagi impian boleh tidak masuk akal, tapi caranya harus. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bu Asih dari Alis Bageri.